Seminggu lalu saya menyampaikan pandangan saya tentang rencana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan kepada Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Pak Harto, di mana terjadi pro dan kontra ya. Di dalam video itu saya menyampaikan bahwa pro kontra itu biasa ya. Itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan atau diperdebatkan. Yang menjadi pembahasan saya di video tersebut adalah ketika Megawati dengan PDIP-nya ya menyatakan mereka tidak setuju kalau sampai Pak Harto itu diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Sebenarnya kalau sampai di situ saya sih sudah selesai gitu kan. Tapi masalahnya adalah mereka tidak setuju dan memberikan pandangan yang negatif terhadap Pak Harto, tapi mereka menyanjung ya setinggi-tingginya kepada Pak Karno atau Bung Karno. Nah, ini yang saya kritisi karena akhirnya ya almarhum Pak Soekarno ya sejarahnya atau rekam jejaknya itu dibuka di media sosial dan disebarluaskan terkait hal-hal yang negatif ya. Artinya Bu Megawati dengan PDIP seolah-olah memang seolah-olah jadinya ingin agar hal-hal yang buruk atau hal-hal negatif tentang Pak Karno dibongkar dan dipublikasikan oleh masyarakat. Nah, itu yang saya sangat sayangkan kan, padahal baik Pak Karno maupun Pak Harto itu ya terlepas dari kekurangan mereka tentu punya jasa ya yang besar bagi bangsa dan negara, dan mereka baik Pak Karno maupun Pak Soeharto itu tidak pernah meminta agar mereka diberikan gelar pahlawan ya. Ini kan adalah penghormatan ya bagi yang masih ada kepada para tokoh, para mantan presiden yang telah berjasa bagi bangsa dan negara ini. Nah, yang akhirnya kan kasihannya bahwa Pak Soekarno akhirnya dilihat dengan cara negatif oleh generasi saat ini. Ini yang saya sangat sesalkan atas tindakan dari Ibu Megawati dan para tokoh-tokoh di PDIP gitu. Nah, dari video itu ada beberapa tanggapan ya, komentar dan tanggapan dari teman-teman yang menonton pandangan saya terkait pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto. Nah, saya coba untuk menanggapi ya tanggapan dari kawan-kawan yang menonton video saya. Yang pertama dari Fahrul, Pak Harto tidak pernah menjelekkan Pak Karno. Pak Karno diberikan gelar pahlawan zamannya Pak Harto. Ya, Fahrul ya, yang pasti kedua tokoh ini ya, baik Pak Harto maupun Pak Karno tidak pernah saling menjelekkan. Ya, mereka adalah benar-benar negarawan yang tidak saling menyerang ya, baik ketika Pak Karno sudah tidak menjadi presiden, beliau tidak menyerang Pak Soeharto, begitupun sebaliknya gitu kan, Pak Harto ketika menjadi presiden beliau tidak menyerang Pak Karno gitu kan. Dan benar ya apa yang Anda sampaikan bahwa tahun 1986 ya Pak Harto menganugerahi gelar pahlawan proklamator kepada Pak Karno gitu kan. Lalu di tahun 2012 ya, di zamannya Pak SBY ya, Pak SBY pun memberikan gelar pahlawan kepada Pak Soekarno gitu. Dan kita tahu belum lama ini di tahun 2000
2024 ya, di tahun 2024 masih pada pemerintahan Pak Jokowi. Jadi MPR itu mencabut ya ketetapan atau TAP MPR tahun 33 tahun 67, di mana TAP MPR itu menyatakan bahwa Bung Karno ya atau Pak Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia gitu kan. Jadi TAP MPR itu dicabut. Nah ini menunjukkan bahwa setiap rezim ya, jadi kita sudah melihat dari dari Pak Soeharto ya, agar supaya Pak Soekarno itu tetap dihormati, harum namanya, maka diberi gelar pahlawan proklamator. Lalu setelah Pak Soekarno, dari Pak SBY ya, Pak SBY memberikan gelar pahlawan nasional kepada Pak Soekarno, walaupun ada pro dan kontra saat itu, ada pertentangan, di mana TAP MPR-nya itu belum dicabut. Yang saya bilang tadi TAP MPR 33 tahun 67, di mana Bung Karno dinyatakan di situ telah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Maka di 2024 agar lebih sah lah ya, gelar Pak Karno ini menjadi pahlawan, itu TAP MPR 33 tahun 67 itu tahun 2024 itu dicabut, sehingga Pak Karno ya dinyatakan tidak terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara dan tidak terbukti mendukung pemberontakan PKI ya, sehingga beliau layak dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Jadi begitu Fahrul ya dan yang lain, bahwa kita harus melihat bahwa para pemimpin kita ini ya begitu menghormati pimpinan-pimpinan sebelumnya, dan mereka memberikan gelar atau kehormatan kepada para pendahulunya, dan kalaupun ada sesuatu yang salah ya, mereka ya kayak TAP MPR ya kepada Pak Karno itu dicabut, agar supaya nama Pak Soekarno lebih bersih lah gitu, nama Pak Soeharto bersih ya. Dan terakhir ini kan kita sudah melihat bahwa pemerintah sudah memberikan gelar pahlawan kepada Pak Harto, dan nggak perlu kita perdebatkan, karena bagaimanapun yang namanya yang namanya pimpinan ya, itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tapi kalau kita melihat Pak Soekarno, Pak Harto itu ya lebih banyak jasanya dibandingkan hal atau kekurangannya. Jadi kita hormati aja sebagai seorang tokoh bangsa dan tentu sebagai seorang manusia. Jadi gitu Pak Fahrul ya. Lalu ada dari Riko Bastari, Megawati menjalankan politik dendam. Bisa dilihat bagaimana hubungan yang bersangkutan dengan presiden yang lain. Ya, Riko Bastari ya, itu yang di video sebelumnya saya sesalkan, bahwa dengan Ibu Megawati dan PDIP-nya, tokoh-tokoh PDI begitu mengagungkan Pak Karno, tapi merendahkan Pak Soeharto. Artinya kan kasihan Pak Karnonya gitu kan. Akhirnya generasi sekarang itu melihat Pak Karno secara negatif ya. Jadi informasi soal Pak Karno, baik TAP MPR-nya terkait dinyatakan mengkhianat bangsa, terus tentang kerja Rodi ya, di mana Pak Karno menjadi bekerja sama dengan Jepang, lalu banyak hal lah itu, termasuk nikah banyak. Jadi kan yang akhirnya orang menyerang Pak Karno secara dari sisi negatifnya gitu.
ya, informasi yang dilemparkan ke publik itu yang negatifnya, bukan yang positifnya. Nah, ini yang sangat disayangkan ketika Ibu Megawati ya membuat statement selalu dengan hal-hal yang ya berbau negatif juga, sehingga tentu tidak salah kayak Riko Bastari menganggap Megawati menjalankan politik ini dengan dendam. Ya nggak salah sih, karena apa ya, kalau melihat sejarah dengan Pak SBY begitu, dengan Pak Harto begitu, dengan Pak Jokowi begitu gitu kan. Nah, nanti kita lihat dengan Pak Prabowo gimana. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi Bu Megawati agar bisa mengoreksi lah ya ke depan. Apa yang diucapkan itu akhirnya berbalik ke dirinya sendiri dan tentu akhirnya merugikan nama besar Pak Soekarno gitu. Centang satu, ya, saya kadang bertanya, selain hanya sebagai proklamator, jasa Soekarno di bangsa ini apa ya? Ya jelas ya, Pak Karno itu bisa dipercaya ya untuk memimpin bangsa ini, pasti kan ada jasanya. Dan bagaimanapun ya dalam perjalanan ketika Pak Karno berkuasa, tentu kan ada banyak program-program, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Soekarno. Dalam keadaan Indonesia baru merdeka ya, bagaimana mempertahankan, karena ketika Indonesia baru merdeka ada saja gangguan ya, agar supaya Indonesia tidak gagal kemerdekaan ya kan. Jadi ada saja, belum pemberontakan, kejadian sana, kejadian sini gitu kan. Itu gangguan-gangguan itu adalah sesuatu yang ingin merongrong bangsa ini. Dan Pak Soekarno sebagai presiden saat itu mampu gitu untuk menjalankan roda pemerintahan dan bangsa ini agar supaya tetap berjalan dan kemerdekaan tetap terjaga gitu kan. Dan bagaimanapun kalau kita membicara jasa Pak Soekarno, ya mau gede mau kecil, yang pasti dengan adanya Pak Soekarno saat itu, maka Pak Soeharto presiden kedua meneruskan sesuatu yang sudah pernah dijalankan oleh Pak Soekarno ya. Ya itulah jasanya kan. Jasanya itu kan gak harus berperang, tapi membuat program, membuat kebijakan, memberi arah, itu bisa dikatakan sebagai sebuah jasa bagi bangsa dan negara ya. Dan saya pikir penting lah ya bagi ya ini buat Ibu Megawati ya untuk menyebarkan lah bagaimana atau data-data Bu Megawati terkait Pak Karno, program-program Pak Karno yang zaman dahulu, ya bagaimana pemikirannya itu disebarluaskan. Itu yang lebih penting daripada Bu Megawati dan para tokoh di PDIP hanya tidak setuju lalu merendahkan Pak Harto gitu kan. Agar supaya generasi sekarang ini bisa melihat hal-hal positif dari Pak Karno. Karena yang sekarang beredar ini adalah hal-hal negatif, dan itu tentu sesuatu yang tidak baik ya bagi perjalanan bangsa ini gitu. Dari Budi Budai, Soekarno tak sebaik yang kalian kira, dan Pak Soeharto tak seburuk yang kalian kira, itu kata Gus Dur. Ya Budi Budai ya. Semua lah ya, bagaimanapun semua tokoh itu pasti ada sisi yang tidak bisa kita lihat di media gitu kan. Dan semua manusia kan pasti ada sisi buruknya, sisi baiknya. Itu hal yang biasa. Jadi Soekarno apakah ada hal yang baik yang dia lakukan? Tentu banyak ya, pemikiran beliau, arah bangsa ini. Ada nggak hal negatifnya? Ya ada aja gitu. Begitupun Pak Soekarno, bahkan sampai setelah Pak Soeharto
dan presiden-presiden selanjutnya, itu pasti ada hal-hal yang sisi-sisi yang negatif yang tentu setiap orang akan mencoba untuk tidak menjalankan sisi negatifnya, kan manusiawi banget ya. Jadi apa kalau kita bicara Pak Karno dan Pak Harto, ya mereka saat ini sudah diberikan gelar pahlawan, dan itu tentu berdasarkan penelitian ya. Artinya banyak hal yang dilihat oleh pemerintah bahwa lebih banyak jasanya Pak Soekarno dan Pak Harto bagi bangsa dan negara ini dibandingkan dengan sikap mereka yang dianggap mungkin negatif gitu.